Halo adik-adik, pasti kalian sudah menonton video materi sebelumnya kan? Nah, pada video kali ini kalian belajar mengenai teks pidato. Apa sih teks pidato itu? Simak videonya sampai selesai ya. Mengenal pidato. Pidato bukanlah sesuatu yang asing bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin acap menyimak pidato dari teman, guru, atau kepala sekolah. Saat ada pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS, kalian mungkin juga mendengar pidato dari peserta didik yang mengikuti pemilihan. Pidato-pidato tersebut umumnya berisi pesan-pesan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan sekolah dan ajakan melakukan pemilihan. Berikut ini adalah sebuah pidato dari ketua OSIS yang baru terpilih. Bacalah baik-baik dan cermati hal-hal yang disampaikan dalam pidato berikut. Yang saya hormati Bapak Alfi, Kepala Sekolah SMP Teladan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pembina OSIS SMP Teladan. Yang saya cintai teman-teman saya sesama pelajar SMP Teladan. Sebelumnya marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia kesehatan kepada kita semua sehingga bisa hadir pada acara pelantikan Ketua OSIS SMP Teladan periode 2019-2020 ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih atas kepercayaan rekan-rekan semua yang telah memilih saya untuk menjadi Ketua OSIS periode 2019-2020 ini. Ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi saya. Di lain sisi, saya juga menyadari bahwa jabatan ini merupakan tanggung jawab. Pada saat menyampaikan visi dan misi, saya mengucapkan keinginan untuk mengaktifkan kembali beberapa kegiatan. Antara lain pembuatan majalah dinding OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler debat bahasa Inggris. Saya berharap nantinya kita dapat bekerja sama untuk mewujudkan ide tersebut. Tanpa dukungan dari teman-teman, tidaklah mungkin kita bisa mencapai apa yang dicita-citakan bersama. Demikian pidato ini saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan teman-teman. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan pengertian pidato dan struktur teks pidato. Pidato merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan pada banyak orang. Pidato juga diartikan sebagai cara menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk kata-kata dengan ekspresi wajah, intonasi suara, dan gestur. Umumnya, pidato disampaikan dengan menggunakan bahasa formal, bukan bahasa gaul ataupun bahasa dalam percakapan sehari-hari. Pidato memiliki berbagai macam tujuan. Di antaranya, memberi informasi dan mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu. Informasi yang disampaikan dalam pidato berupa fakta dan data. Struktur teks pidato. Sebuah teks pidato memiliki struktur tersendiri. Kalian dapat mengetahui struktur tersebut dengan mencermati teks pidato Ketua OSIS yang sudah kalian amati tadi. Yang pertama, pembuka. Bagian ini terdiri atas salam pembuka dan kalimat sapaan pada hadirin. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Alfi, Kepala Sekolah SMP Teladan. Yang kedua, isi. Bagian ini berisi gagasan yang hendak disampaikan oleh pemberi pidato. Contohnya, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas kepercayaan rekan-rekan semua yang telah memilih saya untuk menjadi Ketua OSIS periode 2019-2020. Yang ketiga, penutup. Pada bagian ini terkadang juga mengandung kesimpulan pidato. Contoh, demikian pidato ini saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan teman-teman. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Pidato disampaikan untuk beberapa tujuan, di antaranya untuk menyampaikan informasi dan memengaruhi khalayak. Untuk mencapai tujuan ini, biasanya penulis memasukkan data dan fakta agar pendengar tertarik mengikuti pidatonya sampai selesai. Fakta dan data dalam teks pidato. Fakta adalah hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan atau terjadi. Sedangkan data adalah keterangan yang benar dan nyata. Sebuah pidato kerap berisi fakta dan data untuk memperkuat pendapat sang pemberi pidato. Kata-kata ilmiah. Sebuah teks pidato terkadang juga memuat kata ilmiah.
Kata ilmiah adalah kata-kata yang berdasarkan ilmu pengetahuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilmiah adalah kata bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan atau memenuhi kaidah ilmu. Mengidentifikasi kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli atau simpati dalam pidato. Jika kalian mengunjungi sebuah kampanye, entah kampanye peduli lingkungan atau kampanye hidup sehat, kalian mungkin akan mendengar pidato. Pidato itu berisi ajakan agar kalian melakukan sebuah tindakan. Misalnya, tindakan hidup bersih, menanam pohon, atau tindakan untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Orang-orang yang menyampaikan pidato tersebut menggunakan kalimat tertentu untuk memengaruhi khalayak. Tujuannya agar masyarakat menjadi peduli dan mengikuti ajakan mereka. Kalimat yang mereka gunakan untuk mengajak disebut kalimat persuasif. Kalimat persuasif. Kalian sudah mengetahui bahwa kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk agar pihak yang dibujuk menjadi yakin. Dalam pidato, kalimat persuasif umumnya ditandai dengan menggunakan kata mari dan ayo. Ungkapan rasa peduli dan empati. Rasa peduli atau empati dalam sebuah pidato dapat ditujukan pada manusia, binatang, tumbuhan, ataupun lingkungan. Contohnya rasa peduli kepada orang tua, keluarga, teman yang sedang kesusahan, lingkungan akibat polusi, dan lain-lain. Untuk mengungkapkan rasa peduli tersebut, kalian harus menggunakan kalimat yang menyentuh. Menyimpulkan metode-metode dalam berpidato. Mengenal metode dalam berpidato. Metode adalah cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pidato juga disampaikan melalui beberapa cara. Ada orang berpidato dengan teks, ada juga yang tanpa teks. Teks berguna sebagai panduan agar pemberi pidato tidak melupakan hal-hal penting yang hendak disampaikan. Istilah-istilah dalam pidato. Sebagai salah satu seni berbicara, pidato memiliki beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pidato perlu kalian ingat. Berikut beberapa istilah yang dimaksud. Pertama, orator. Sebutan untuk orang yang pandai dalam berpidato, contohnya Bung Karno, Bung Hatta. Pendengar atau peserta, orang yang mendengarkan pidato. Retorika, ilmu tentang pidato atau seni berbicara. Topik, ide atau gagasan atau masalah yang disampaikan dalam pidato. Pesan, nilai-nilai kebaikan dan moral yang ada dalam pidato. Ada 4 metode yang biasa digunakan orang saat berpidato. Pertama, pidato impromptu. Pidato yang dilakukan secara spontan dan tiba-tiba. Kedua, pidato manuskrip. Pidato yang dilakukan dengan menggunakan naskah. Ketiga, pidato memoriter. Pidato yang disampaikan dengan cara menghafal kata per kata atau kalimat per kalimat. Keempat, pidato extempore. Pidato yang disampaikan dengan menyiapkan garis-garis besar topik yang akan disampaikan. Menulis teks pidato. Pertama, memilih dan menentukan topik. Perhatikanlah hal-hal di sekitar kalian, cermatilah masalah-masalah yang kira-kira dialami oleh banyak orang. Pelajarilah masalah tersebut, lalu pikirkan solusinya. Kalian dapat menemukan masalah ini dengan memperhatikan lingkungan sekitar sekolah, rumah, atau teman-teman kalian. Jika kalian mengangkat topik yang dimengerti banyak orang, pidato kalian akan lebih mudah mendapatkan perhatian. 2. Membuat kerangka atau bagian-bagian pidato. Setelah kalian menentukan sebuah topik, mulailah menyusun kerangka pidato. Namun sebelumnya, kalian tentukan dahulu tujuan pidato kalian. Dengan menentukan tujuan, akan lebih mudah bagi kalian menyusun kerangka pidato. 3. Mengumpulkan informasi yang terdiri atas fakta dan data. Setelah kalian selesai menyusun kerangka, mulailah mencari fakta dan data yang cocok untuk dimasukkan ke dalam teks pidato kalian. 4. Menentukan waktu atau lamanya pidato jika pidato itu dipraktekkan. Menentukan durasi atau lama waktu pidato itu penting, supaya pidato kalian dapat disampaikan dalam waktu yang pas, serta sesuai dengan situasi dan kondisi. Sesuaikanlah panjang pidato dengan durasi yang ada. Kalian dapat membaca teks pidato kalian terlebih dahulu sebelum acara untuk mengetahui durasi pidato kalian. 5. Menulis pidato. Dalam pelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa sebuah pidato memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, pembukaan.
Pembukaan berisi salam dan sapaan pada yang hadir. Kedua, isi. Isi berisi hal-hal yang hendak kalian sampaikan kepada khalayak. Dan yang ketiga, penutup. Penutup berisi kesimpulan serta salam. Susunlah teks pidato kalian dengan bagian-bagian yang lengkap. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Sampai jumpa kembali adik-adik.